Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat City Blessing Cijantung dan City Blessing Lampung. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita mulai untuk memuji Tuhan. Pagi hari ini kita mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul di gereja City Blessing Lampung dan Jemaat City Blessing Cijantung boleh ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Baik Tuhan atas nama Tuhan, kami mengucap syukur buat kesehatan yang Kau berikan. Bapa, kami memulai ibadah dengan Engkau yang mengimpus kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami memohon sujud Engkau, memberkati Tuhan. Saudara kami berdoa dari alam hingga alam. Kami meminta kehadiran Tuhan hadir Tuhan dan hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga meminta Tuhan Roh Kudus mengalir di setiap hati kami Bapa. Dan kami boleh merasakan Engkau pagi hari ini. Tuhan, kami mengundang Engkau dengan melengkapkan diri. Tolong Tuhan, kami percaya Tuhan pagi hari ini boleh ada mujizat Engkau, boleh ada kesembuhan, boleh ada pemulihan yang terjadi bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau mulai, mari Engkau yang turun tangan, Engkau yang campur tangan kita segala kami Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap puji Tuhan, amin. Sudah siap puji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang terbaik.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk jemaat SBC Lampung, juga SBC Jantung yang ada di rumah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau berdoa untuk kita semua. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kami masih boleh Tuhan memuji menyembah Engkau. Kami masih boleh Tuhan beribadah di tempat ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap urapan Engkau, untuk setiap kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini firman yang akan dibagikan Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi mulut bibir hamba Tuhan, biar apa yang hamba sampaikan Tuhan itu menjadi isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa firman ini akan jatuh di tanah yang subur. Tuhan, aku percaya Engkau membuka setiap telinga Tuhan untuk boleh mendengar dengan baik. Engkau menyiapkan Tuhan hati yang subur untuk menerima firman ini. Tuhan, aku berdoa bila firman ini Tuhan boleh mengubah, firman ini Tuhan boleh menegur kami, firman ini Tuhan boleh menguatkan kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba siap untuk membagikan firman-Mu, membagikan isi hati-Mu. Mari Tuhan Engkau yang mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu untuk saudara-saudari yang ada di sini, juga yang ada di rumah. Pagi hari ini saya akan coba membagikan tentang penginjilan. Kita masih tetap masuk di dalam penginjilan, bahwa saudara-saudara penginjilan, bahwa beberapa minggu yang lalu juga pastor kita sudah membagikan tentang penginjilan. Ini juga kenapa saudara-saudara penginjilan ini terus berkesinambungan dibagikan. Saudara tahu karena penginjilan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa penginjilan ini harus menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita. Kenapa Tuhan? Kenapa? Karena memang Tuhan memanggil kita untuk ini. Saya mau, sebelum kita masuk ini, saya mau ini, kenapa kita harus menginjil? Kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan? Kenapa kita harus memberitakan tentang keselamatan ini? Karena pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Tapi di dalam penciptaannya, bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya rencana Tuhan untuk membuat bumi ini, untuk membuat dunia ini, itu menciptakan Adam dan Hawa untuk menguasai bumi ini, untuk ada di bumi, dan mereka tidak perlu melakukan semua di Taman Eden dulu sudah disiapkan. Tapi pada saat mereka jatuh ke dalam dosa dan manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia diusir dari Taman Eden, terus kemakmuran akan tanah mulai hilang. Dulu Taman Eden semuanya ada, saudara-saudara. Apa aja ada. Makanya waktu itu Allah mengatakan jangan makan buah yang sakit itu, karena itu adalah buah pengetahuan. Itu awal daripada penjatuhan dosa manusia. Dan setelah itu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan tanah pun yang tadi di Taman Eden itu semua ada. Kita pun sekarang mengalami penurunan kemakmuran akan tanah-tanah. Makanya kita Tuhan katakan kita harus kelola. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah rencana Tuhan gagal? Apakah penciptaan Tuhan itu gagal? Tidak, saudara-saudara. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan gagal, tapi tertunda. Perencanaan Allah itu tertunda. Nah, justru itulah karena tertunda, tujuan kita ada di sini sekarang untuk memberitakan keselamatan itu. Karena apa, saudara-saudara? Tujuan kita ada di sini untuk kita nanti masuk dalam apa, saudara-saudara? Untuk masuk dalam kerajaan surga, bumi yang baru. Nah, siapa yang akan masuk dalam bumi yang baru? Orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu. Makanya Tuhan itu bukan cuma mau orang-orang kita aja yang ada di gereja ini atau orang-orang Kristen yang masuk dalam kerajaan surga itu, tapi Tuhan mau semuanya. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang adil, saudara-saudara. Apa buktinya Allah kita adil? Apakah Tuhan menciptakan matahari untuk orang yang benar saja? Apakah hujan diturunkan Tuhan untuk orang yang benar saja? Enggak. Orang jahat, orang baik, orang benar pun Tuhan sama-sama ciptakan matahari. Tuh, hujan juga begitu. Tuhan turunkan untuk orang benar, untuk orang berdosa.
Nah, untuk itulah kita dipanggil. Kenapa Ibu Gembala kita selalu antusias untuk kita membagikan penginjilan ini? Karena memang penginjilan ini sangat penting. Ini adalah panggilan. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk setiap orang yang sudah Tuhan percayakan. Panggilan untuk kita setiap yang sudah dipilih oleh Tuhan. Makanya apakah penginjilan itu? Saya buat di sini bahwa di situ ada apakah penginjilan itu? Penginjilan adalah memberitakan tentang karya Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, penginjilan itu. Jadi kalau saya pikir bahwa penginjilan itu adalah memberitakan tentang karya Kristus, kita hanya memberitakan karya Kristus bahwa Dia telah mati oleh dosa-dosa kita. Bahwa Yesus yang tidak berdosa mati oleh karena dosa kita di kayu salib. Setelah Dia mati, saudara-saudara, karena dosa kita, Dia dikuburkan. Apakah sampai ke situ? Bukan, saudara-saudara, tapi Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Penginjilan itu kita cuma menceritakan itu, menceritakan karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang bilang penginjilan, saya nggak bisa penginjilan. Kenapa saudara-saudara tidak bisa? Kenapa tidak bisa melakukan penginjilan? Karena saya percaya setiap orang yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah saudara-saudara, bahwa saudara-saudara telah diselamatkan. Amin. Kalau saudara belum diselamatkan, saudara tidak akan ada di tempat ini, saudara tidak akan ada di rumah untuk menonton live streaming ini. Benar? Ya. Terus apa alasan kita bilang bahwa kita tidak menginjili, kita tidak tahu tentang penginjilan? Kita hanya memberitakan karya Tuhan yang sudah kita terima. Kita hanya memberitakan bagaimana Tuhan mengangkat kita dari dosa, menyelamatkan kita. Kita menceritakan itu saja. Kadang-kadang kita berpikir bahwa firman Tuhan harus saya kuasai. Dari Kejadian sampai Wahyu harus saya tahu. Oh, saudara-saudara tidak akan tamat. Ya. Kenapa saudara-saudara? Penginjilan itu adalah gaya hidup kita yang berubahkan, hidup kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana kita ditangkap, bagaimana kita bertobat. Itu yang kita ceritakan untuk orang. Ya. Karena di sini dikatakan bahwa penginjilan adalah memberitakan tentang karya Kristus. Sebenarnya kita sudah menerima. Jadi kita cuma menceritakan aja apa yang sudah kita alami, pengalaman kita dengan Tuhan, bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita bertobatnya. Itu yang harus kita bagikan bagi orang-orang yang belum percaya, bagi orang-orang yang belum mendengar, saudara-saudara. Coba kita baca di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Pak Santo boleh bantu saya untuk bacakan. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Amin. Terima kasih Pak. Oh, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan dikatakan bahwa sebab yang sangat penting telah kami sampaikan kepadamu, saudara-saudara. Di sini dikatakan sebab yang sangat penting. Bahwa ini adalah sangat penting. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu. Tentang apa, saudara-saudara? Tentang Yesus telah mati dengan dosa kita, Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang sangat penting, saudara-saudara. Itu yang sangat penting yang telah disampaikan kepada kita. Itu apa yang telah diterima. Mereka juga telah menerima itu dan memberitakannya. Jadi saudara-saudara, penginjilan itu bukan suatu hal yang berat. Karena apa, saudara-saudara? Kita hanya membagikan apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita. Jadi jangan terlalu banyak berpikir berat kalau saya harus tahu firman Tuhan. Nanti saya ditanya tentang firman Tuhan, saya tidak tahu, tidak jadi masalah, saudara-saudara. Saudara cukup menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saudara, bagaimana Tuhan mengambil saudara, mengangkat dosa dari lembah kegelapan menjadi masuk dalam terangnya. Saudara cuma hanya melakukan itu, mengatakan itu, memberitakan. Tapi bukan berarti saudara tidak membaca firman Tuhan, bukan berarti saudara tidak mempelajari tentang firman Tuhan. Tapi awal pertama sekali penginjilan kita cuma menceritakan itu. Oke, di poin pertama saya bilang sebagai orang percaya kita sudah ditetapkan sebagai saksi. Saudara-saudara, dua minggu yang lalu itu Gembala membagikan firman ini bahwa kita menjadi saksi. Sebagai orang percaya kita sudah ditetapkan sebagai saksi. Coba kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Yosi boleh bantu saya baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kasih Pak Yosi. Saudara-saudara, bahwa Kisah Para Rasul dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, untuk kita menjadi saksi, di situ dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudara-saudara, Roh Kudus itu harus turun, harus ada dalam hidup kita baru kita mempunyai kuasa. Ya. Karena di sini dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya. Kita harus mengundang Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Amin. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan menerima kuasa itu. Yes. Nah, setelah kita menerima Roh Kudus, terus Tuhan berikan kuasanya dalam hidup kita, baru kita menjadi saksinya. Ya. Tanpa kuasa daripada Roh Allah kita tidak bisa menjadi saksi. Berbicara tentang saksi, ini adalah saksi tentang bagaimana kita mengalami Tuhan, Ya. bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau katakan kekristenan itu bukan cuma sekedar agama saja, tapi kekristenan itu bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita mengalami kehidupan kita penuh dengan kuasa Tuhan. Kalau cuma kita tahu tentang firman, itu tidak ada gunanya saudara-saudara. Ya. Tapi firman itu harus kita alami. Tuhan itu harus dialami. Untuk kita menerima Roh Kudus itu harus punya hubungan yang intim. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka Tuhan dikatakan di situ bahwa Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi untuk kita menjadi saksi-saksinya, untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus menerima Roh Kudus dan kita mempunyai kuasa untuk memberitakan Injilnya. Saudara-saudara, kesaksian kita itu, bahwa kesaksian kita itu sangat dibutuhkan untuk setiap orang. Untuk setiap orang dapat mendengar dan menerima keselamatan itu. Jadi tujuan Tuhan untuk membawa kita, tujuan Tuhan memilih kita untuk memberitakan Injil kebenarannya, untuk menceritakan keselamatan yang sudah kita terima. Saudara-saudara, jadi saya sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak menginjili. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak pergi menginjili. Amin. Jadi kita harus antusias dalam penginjilan. Yes. Kita harus antusias untuk penginjilan. Kita harus bangkit. Kita tidak mau menjadi agamawi yang hanya untuk datang beribadah, pulang, dan kita mengharapkan setelah kita beribadah kita diberkati. Halo saudara-saudara, kalau cuma hanya diberkati tidak perlu jadi orang Kristen, saudara-saudara. Yes. Come on. Kalau untuk diberkati saja, orang yang tidak beragama pun diberkati. Yes. Amin. Kalau hanya untuk kehidupan kita aja, sibuk dengan pekerjaan atau urusan kita, tidak perlu beragama saudara-saudara. Karena banyak orang yang bukan orang Kristen pun kaya raya. Ya. Banyak orang yang bukan orang Kristen pun menjadi pejabat di dunia ini. Benar saudara-saudara. Tapi hidup kita ini bukan untuk sebatas itu saja. Tapi Tuhan memanggil kita. Tuhan memilih kita untuk kita pergi memberitakan Injil kebenarannya. Karena apa saudara-saudara? Setelah kehidupan ini ada kehidupan yang baru saudara-saudara. Yes. Kita harus mengerti bahwa ada kehidupan baru. Ya. Itulah tujuannya mengapa kita ada di dunia ini. Mengapa kita ada di sini dan kita dipilih. Saudara-saudara, tidak semua yang dipilih. Makanya Tuhan katakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Yes, right. Kalau cukup hanya kita terpanggil saja, saudara-saudara, banyak yang Tuhan panggil. Tapi lihat saudara-saudara siapa yang dipilih. Yang dipilih Tuhan hanya orang-orang yang setia kepada Dia. Ya. Orang-orang yang mau mengerjakan panggilannya. Jadi saya mau katakan bahwa ada orang mengatakan itu bukan panggilan saya. Halo saudara-saudara, Tuhan memanggil kita sama semuanya untuk penginjilan. Yes. Tapi kalau untuk pelayanan, oke, ya benar, ada karunia-karunia yang Tuhan taruh. Ada orang yang bisa bermain musik, ada orang yang bisa berkhotbah, ada orang yang menjadi pemimpin. Itu karunia. Ya. Tapi kalau panggilan, semua sama Tuhan panggil. Ya.
Panggilan untuk menginjili itu semua Tuhan panggil, umat Tuhan panggil. Nah, sekarang terpilih dengan tidaknya kita mau atau tidak melakukannya. Kita mau dipilih untuk melakukan penginjilan itu. Ini saudara-saudara, saya setelah diberi ibu tetap penginjilan pertama, saya bilang, penginjilan, kok penginjilan terus ibu? Ibu kan berbagi kata, ibu bilang tidak perlu, karena mau ngasih banyak rema. Dan saudara-saudara, saya mulai baca. Saya mulai baca tentang apa yang harus saya bagikan tentang penginjilan. Ternyata saudara-saudara, banyak sekali di firman Tuhan tentang penginjilan ini. Saya mengambil buku, saya baca buku, semuanya tentang penginjilan. Kenapa saudara? Saya kaget sekali bahwa Tuhan katakan bahwa tujuan kita sebenarnya di sini adalah untuk memenuhi nanti kehidupan yang baru. Di bumi yang baru. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit, berarti ada kebangkitan. Dalam hidup kita pun nanti ada kebangkitan yang kekal. Itulah tujuan kita kenapa ada sekarang di sini. Kita mau dipakai Tuhan menjadi saksi-saksinya. Buat apa? Untuk memberitakan keselamatan itu. Untuk memberitakan kabar keselamatan tentang Yesus yang sudah mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Agar semua manusia masuk ke dalam bumi yang baru. Bumi yang kekal, saudara-saudara. Kita sering orang mengatakan bahwa bumi ini sementara, nanti ada gerbang kekal. Itu biasa-biasa aja kita terima, saudara-saudara. Tapi coba saudara-saudara hayati, coba saudara-saudara renungkan kembali. Benar tidak? Benar saudara-saudara, bumi ini kan sebentar saja. Tapi nanti ada kehidupan yang kekal. Saya sering menonton YouTube tentang seorang gembala yang diangkat ke surga, seorang gembala yang diangkat ke neraka. Saya sering nonton. Benar-benar saudara, itu sangat mengerikan. Bagaimana saudara-saudara bahwa Tuhan menjadi saksi, menjadi hakim yang dia duduk di tahtanya, dan terus pada orang datang mengambil satu persatu orang yang orang-orang yang berdosa. Mereka cuma dikatakan semua dibukakan saudara-saudara. Dalam buku kehidupan itu yang saya tonton, dalam buku kehidupan itu semua diterangkan bahwa kamu melakukan ini, masuk ke dalam neraka. Terus orang-orang yang benar juga dipanggil, dikatakan kamu melakukan kebaikan, kamu bertekad Injil kebenaran. Dan mereka saudara-saudara yang tadinya telanjang, pada saat itu mereka telanjang semua. Yang orang-orang yang benar, orang-orang yang dipilih Tuhan, mereka langsung memakai jubahnya dan mereka diangkat ke atas. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan mau mengatakan itu lewat hamba-hambanya supaya kita mengerti. Tapi kita manusia ini terlalu bebal ya sedih. Kenapa saudara-saudara? Kenapa Allah menurunkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke bumi ini? Supaya kita bisa mengerti dengan bahasanya, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, sampai dia menurunkan loh. Buat apa? Biar kita mengerti bahwa Yesus lakukan di bumi. Selama Yesus ada di bumi, dia manusia asli, manusia saudara-saudara. Dia mengalami kesakitan, dia mengalami kesedihan, dia bisa menangis. Yesus itu 100% manusia, 100% manusia saudara-saudara. Tapi apa yang kita lihat dalam kehidupan Yesus? Dia hanya melakukan satu hal, melakukan apa yang Bapaknya mau dia lakukan. Dia tidak pernah memperhitungkan dirinya, dia tidak pernah anak raja loh. Kenapa dia tidak hidup di hotel saja? Kenapa dia tidak hidup di tempat yang mewah? Kenapa dia tidak hidup dengan kemewahan? Tapi dia tidak saudara-saudara bahwa Yesus sendiri pun lahirnya di kandang domba saudara-saudara. Apakah dia menuntut? Tidak, tapi dia mengosongkan dirinya, dia mau dipakai. Apa tujuannya? Supaya kita bisa meneladani Yesus. Bahwa kita juga hidup bukan untuk diri kita sendiri, saudara-saudara. Oke. Di poin yang kedua, saya cepat saja, waktunya karena terbatas. Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaannya di bumi. Berikutnya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaannya di bumi. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaannya di bumi. Coba kita baca di Filipi 4 ayat 14. Di 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Bisa boleh dibacakan?
engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Lalu saudara-saudara dikatakan sini bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak kemuliaannya di bumi. Jadi saudara-saudara, Tuhan di sini katakan bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya di bumi ini adalah untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Tapi apa yang kita lihat saudara-saudara, bahwa kekristenan ini, bahwa banyak orang yang melakukan kehidupannya dengan standar manusia. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam standarnya Tuhan, bukan dalam standar manusia. Standar kita, hidup kita banyak sekali orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah dipanggil, tapi hidupnya biasa-biasa aja. Saudara-saudara, kita sering sekali melakukan kehidupan kita dengan seperti kehidupan apa yang orang lakukan. Hidup kita cuma hidup, lahir, sekolah, kuliah, dapat titel, bekerja, menikah, punya anak, cari menantu, punya cucu, selesai. Apakah itu panggilan kita? Cuma hanya untuk hidup itu aja? Saudara-saudara, tidak. Semua orang melakukan itu dalam kehidupannya. Banyak orang melakukan hal yang seperti itu. Cuma hidup untuk hidup, sekolah tinggi-tinggi, bekerja, dapat uang, menikah. Setelah menikah, punya anak, setelah punya anak, mencari menantunya, setelah punya menantu, punya cucu, mati. Apakah itu yang Tuhan mau? Tuhan katakan bahwa lakukanlah itu untuk kemuliaannya. Jadi kita bukan cuma melakukan rutinitas hidup seperti itu. Saudara-saudara, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan cuma hidup seperti itu saja. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan bahwa hidup di dalam kemuliaan Allah itu artinya adalah itu mencerminkan kemuliaan Allah. Hidup kita harus kita praktekkan, bahwa firman Tuhan itu harus kita praktekkan dalam hidup kita. Dan kita harus meninggalkan, kita harus menolak setiap dosa-dosa, kita meninggalkan dosa-dosa kita. Kita harus berani melawan arah. Kita bukan mau ikut dengan arus dunia, saudara-saudara. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Makanya kita harus berani melawan arah yang sudah ada di dunia ini. Banyak orang mengatakan agama itu semua sama, saudara-saudara. Saudara aminkan itu? Saudara aminkan? Kenapa saudara beragama? Kalau semua sama? Tidak, saudara-saudara. Kita adalah umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Berarti kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Kita berbeda dengan dunia ini, saudara-saudara. Makanya saudara harus melakukan panggilan-panggilan yang Tuhan taruh atas hidup saudara. Ayo saudara-saudara, kita menginjili. Ayo saudara-saudara, kita memberitakan kabar baik ini. Hingga semua manusia, hingga semua makhluk manusia yang diciptakan Tuhan boleh mendengar kabar berita ini. Mari Bu Yuli katakan, yang penting kita katakan mereka terima atau tidak itu urusan mereka. Benar saudara-saudara. Bagian kita hanya untuk memberitakan, bagian kita hanya menceritakan, bagian kita hanya bersaksi bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan mengambil kita. Kita hanya menceritakan, saudara-saudara. Mereka mau terima atau tidak itu bukan bagian kita. Itu bagian Tuhan. Karena Tuhan katakan pergi. Tuhan cuma katakan kita pergi, jadikan semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai mereka menerima aku. Tidak ada saudara-saudara titik. Cuma suruh baptis aja. Tidak ada dikatakan sampai mereka terima. Sudah saudara-saudara. Yang penting kita bagikan. Kalau dia terima kita lanjutkan ke pemuridan. Kalau dia terima, ya sudah urusan kamu. Karena apa saudara-saudara? Itu akan Tuhan tanya. Itu akan jadi tanggung jawab kita. Anak-anak kita menjadi tanggung jawab kita. Tetangga-tetangga kita menjadi tanggung jawab kita, saudara-saudara. Kami sangat terbeban sekali dengan orang tua kami. Ada mertua saya bukan dari Kristen, masih Muslim sampai sekarang, dan kami selalu bergumul.
Bahkan bapak kami sebelum meninggal kami tantang untuk menerima Tuhan Yesus. Kami tantang dia untuk kami doakan, tapi dia bilang biarlah saya mati dengan agama yang saya punya. Apakah kami seperti itu? Tidak, ya silakan pilihan bapak. Terus kami tertuduh, enggak saudara-saudara. Apakah kami bilang dulu kita kurang kuat dengan Tuhan? Tidak. Tuhan cuma katakan beritakan. Mau mertua saya terima atau tidak urusan dia. Tapi kalau pada saatnya nanti Tuhan tanyakan, Pak Amin bagaimana bertemu? Sudah saya beritakan Tuhan. Saya sudah katakan tentang kebenaran, tapi dia menolak. Ya sudah urusan dia. Sekarang tinggal ibu mertua kami sama adik-adik ibu mertua itu menjadi pergumulan buat kami. Apakah cukup setahun, 2 tahun? Tidak saudara-saudara, 20 tahun kami berdoakannya. Setiap doa kami membawa. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Saya katakan sampai sekarang belum ada jawabannya. Tapi kami tidak berhenti saudara-saudara. Makanya saudara tidak penting arti firman Tuhan yang harus kita berikan, tidak. Kami cuma beri hidup kami aja. Kalau dia datang, kalau dia mau sholat silakan, ada kamar, ibu silakan sholat. Dia puasa kami siapkan untuk dia buka puasa, kami siapkan dia, karena mertua kami paling senang kalau puasa di rumah kami. Lucu ya, kami tidak puasa tapi dia datang ke rumah untuk puasa. Seminggu setelah lebaran baru dia pulang. Tahu dia kami nggak puasa, tapi dia juga seperti itu ya, makan aja. Ya tapi pagi kami siapkan untuk dia berbuka puasa. Nanti dia buka puasa kami belikan buat dia untuk buka puasa, pola segala macam. Intinya apa? Kami memberi hidup kami bahwa orang Kristen itu intinya dia harus tahu. Karena di image mereka itu kan kita ini kan orang-orang yang kafir. Tapi kita mau kasih tahu bahwa kasih Yesus ada dalam hidup kita. Karena apa saudara-saudara? Kasih Yesus itu tidak perlu kita cari, tidak perlu kita bla 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 bla, tidak. Kasih Yesus itu cukup kita importasikan buat hidup dia. Karena kasih itu dia bisa lihat, kasih itu bisa dia rasakan. Sampai kalau mertua saya bilang, engkau bukan menantu saya. Amin, dia pakai saya amin. Kamu adalah anak saya. Kenapa saudara-saudara? Saya melakukan itu bukan saya mau diolok-olok enggak, tapi saya tahu Yesus, kasih Yesus itu ada dalam hidup saya, dan itu yang mau saya berikan kepada bapak saya, kepada mertua saya, biar bisa dia melihat siapa Yesus itu. Kekristenan yang sebenarnya itu seperti apa? Jadi saudara-saudara, kita harus memberi hidup kita. Makanya kita juga hidup harus seperti yang Tuhan mau. Kita juga hidup harus seperti Yesus. Tidak memusingkan dirinya sendiri, tidak memusingkan siapa dia, tapi dia hanya menjalankan satu perintah Bapaknya bahwa dia harus memberitakan. Amin. Bahwa ada surga, ada bumi yang baru, saudara-saudara. Makanya kita juga jangan dipusingkan dengan kehidupan kita saja. Jangan dipusingkan dengan apa yang harus kita makan, apa yang harus kita pakai. Jangan saudara-saudara, karena Tuhan akan memelihara kita. Saya sudah buktikan, saya sudah menikah berapa? 16 tahun. Setelah 16 tahun saya tidak pernah bekerja di dalam suatu perusahaan. Setelah menikah saya langsung berhenti bekerja. Tapi bagaimana Tuhan bisa pelihara kami? Tuhan bagaimana pelihara hidup keluarga saya? Jadi saudara-saudara, bahwa bukan apa yang kita pakai, bukan apa yang kita dapat, bukan apa yang telah kita dapat di dunia ini, jabatan, pekerjaan itu penting saudara-saudara. Tapi bukan itu fokus kita. That's right. Fokus kita hanya untuk kemuliaan Allah. Yes. Oke, di poin yang ketiga, memberitakan Injil Kristus adalah kemurahan. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita dipilih, kalau kita sudah dipanggil dan dipilih, itu adalah anugerah, itu adalah kemurahan Tuhan. Apakah saudara yang minta dipilih? Tidak, saudara-saudara. Kita tidak bisa memilih kita. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga mana. Kita bisa memilih kapan kita mati. Kita juga tidak bisa memilih sampai kapan kita hidup, tidak, saudara-saudara. Jadi kalau kita sekarang ada di tempat ini, saudara dipanggil, saudara dipilih, itu adalah kemurahan Tuhan. Yes. Saudara, kita dipanggil, dipilih, dan dipercayakan untuk menyampaikan kamu, untuk memberitakan kabar, menyampaikan kabar keselamatan itu. Coba di 1 Tesalonika 2 ayat 4. Oke. Sebaiknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami,
Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami, saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Saudara-saudara, bahwa di sini dikatakan, kalau kita dipanggil, kalau kita sudah dipilih, berarti Tuhan mengatakan bahwa kita layak. Yes. Jadi berarti tidak ada alasan saudara-saudara bahwa kita katakan saya tidak bisa menginjili, saya tidak bisa memberitakan firman Tuhan, saya tidak bisa berkhotbah. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita sudah dipanggil dan dipilih, berarti kita layak. Ya. Kalau kita mau berbicara tentang saya tidak bisa, kalau kita berbicara tentang saya tidak bisa, Tuhan sendiri yang menciptakan kita, Tuhan yang tahu kita siapa, Dia memilih kita, berarti kita bagi Dia layak untuk memberitakan itu. Terus kenapa kita bilang saya tidak bisa Tuhan, saya tidak bisa? Saya juga kalau mau bilang sama ibu gembala, saya nggak bisa, saya juga nggak bisa, saudara-saudara. Ibu juga waktu saya bilang, saya bisa, ibu juga bilang, saya juga kalau bilang nggak bisa saya ini. Tapi karena itu, kenapa? Saya betul bahwa karena memang kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, berarti kita layak untuk itu, saudara-saudara. Yes. Terus kenapa tidak mau? Hati kita yang dikeraskan, saudara-saudara. Makanya kita jangan batasi hidup kita. Jangan membatasi hidup kita. Biarkan kalau Tuhan mau pakai kita, silakan Tuhan pakai. Yes, right. Yes, come on. Saya selalu kalau berdoa saya bilang, Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya, pakai. Yeah. Karena saya tahu bahwa saya tidak mampu kalau saya sendiri, kalau saya mau kemampuan saya tidak mampu, saudara-saudara. Tapi saya minta, saya berdoa tadi pagi, saya jam 5 subuh sudah bangun sama istri, saya berdoa, Tuhan saya mampukan. Karena saya tahu bahwa saya terbatas. Pengetahuan saya terbatas. Perkataan saya terbatas. Tapi saya tahu Tuhan saya tidak terbatas. Yes. Yes. Amen. Makanya waktu saya buat ini, saya membagikan tentang penginjilan ini, saudara-saudara. Saya membagikan ini, tapi saudara-saudara saya juga dibangun. Yeah. Kenapa satu minggu ini saya membaca tentang penginjilan ini? Saya bilang Tuhan benar. Kalau saya menunda-nunda nanti kapan? Tunggu saya dipanggil. Iya saudara-saudara. Apakah tunggu saya dipanggil dulu? Jangan sia-sia. Yeah. Keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita jangan sia-siakan, saudara-saudara. Amen. Jadi jangan cuma kita datang, duduk, terus beribadah, kita pulang, selesai. Bahwa kita menjadi orang yang percaya. Tidak, saudara-saudara. Yeah. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kita lakukan adalah seperti Yesus yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dia hanya cuma memberitakan kabar baik. Dia hanya memberitakan pengajaran tentang Injil dan kebenarannya. Yeah. Dia tidak membersihkan apa yang akan dia pakai. Lihat saudara, kalau ada saudara video yang Tuhan Yesus pakai pakai jas, coba tunjukkan nama saya. Nah, ada saudara-saudara Yesus mau pakai jubahnya saja, baju itu aja saudara-saudara. Tapi benar, kalau Yesus katakan dia perlu kita perlu membersihkan apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Benar saudara-saudara. Di masa Covid ini sangat susah sekali saudara-saudara, tapi saya bisa melihat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Kalau zamannya Allah Bapa, saudara-saudara, zaman perjanjian lama belum gagak Tuhan boleh kirimkan begitu, tapi sekarang Tuhan boleh pakai siapa saja untuk memberkati kami. Amen. Dan kami boleh rasakan itu. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan mau nyatakan bahwa bukan itu perkara yang kecil buat Tuhan. Yes. Untuk kita makan, untuk apa yang kita pakai itu perkara kecil. Kenapa itu menjadi besar saudara-saudara? Pikiran kita, Yeah. hati kita yang membuat. Makanya hati kita harus ubah. Hati kita bukan sekedar makan dan minum saja. Yes. Bukan tentang apa yang kita makan. Yeah. Tapi hidup kita ini bagaimana kita menjadi berfungsi. Bagaimana kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bagaimana kita menjadi terang. Yes. Di mana kita menjadi saksinya? Di mana kita bilang Tuhan sudah tempatkan kita di tempat kita masing-masing. Ada yang punya pekerjaan, ada di sekolah, ada yang di bisnis. Itu tempat kita untuk memberitakan Injil, saudara. Tuhan kita harus pergi kemana? Saya nggak ada waktu untuk pergi. Saudara-saudara, Tuhan tidak suruh, hai, engkau Pak Yosi, kau pergi kau kata boleh menginjil. Enggak, saudara-saudara. Dimanapun Tuhan kita sudah tempatkan, di situ kita menginjilannya. Amin. Dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita. Berarti apa saudara-saudara? Tidak ada alasan kita bilang tidak ada waktu Tuhan. Saya dulu punya pemimpin, bukan punya pemimpin, ada pemimpin dari Tangerang dipanggil
dan dia memberitakan tentang penginjilan ini. Namanya Pak Coleng, dia ada di Tangerang, dan dia memberitakan, dia orang pebisnis, suami istri. Bagaimana dia menceritakan bagaimana kehidupan dia untuk menginjili. Dari jam 5 dia udah pergi untuk usahanya sampai dia pulang jam 9 malam dari Wisata Pabadi. Pulang dari jam 9 dia bukan ke rumah saudara-saudara suami istri, mereka pergi penginjilan. Jam 9 malam sampai jam 12 malam mereka menginjili. Dan setiap hari mereka lakukan itu. Di kalau istri saya bilang, kita harus seperti itu Pak. Kami pernah lakukan itu. Kami pernah lakukan itu saudara-saudara. Capek ya kita ampun sampai itu Pak. Tapi itu yang Tuhan mau. Bukan tentang kita harus ada waktu baru kita menginjili. Terus kita harus ada waktu yang bersisa baru kita menginjili. Itu kesukaan namanya. Kita melakukannya karena kita suka. Tapi kalau kita suka tidak suka, kita harus beritakan firman Tuhan. Bukan karena kita suka. Terkadang-kadang kita melakukan sesuatu karena kita suka sesuatu yang kita lakukan itu. Saya bermain musik, bermain gitar karena saya suka. Tidak saudara-saudara. Bukan karena kesukaan. Karena saya tahu panggilan saya. Saya tahu Tuhan mau apa dalam hidup saya. Saya mau melayani. Kalau bukan kesukaan, setiap hari dan minggu saya main saudara-saudara. Saya tidak pusing, saya menggantikan saya tidak pusing. Karena apa? Saya mau melatih hidup saya. Karena saya kalau memikirkan kehidupan saya, apa yang saya lakukan, apa pekerjaan saya pusing saudara-saudara. Angguran saya lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi pelayanan itu saudara-saudara bukan karena kita suka. Pelayanan itu bukan karena kita mau. Tapi itu panggilan, itu harus, itu keharusan, itu panggilan yang Tuhan taruh untuk kita. Makanya kita harus pergi untuk menginjili. Saudara-saudara, yang terakhir, di sini saya bikin ini. Ada pertanyaan, apakah peranku dalam rencana penyelamatan umat manusia yang Bapa kehendaki? Apakah peranku? Itu yang kita pertanyakan dalam diri kita, saudara-saudara. Apakah peranku dalam rencana penyelamatan umat manusia yang Bapa kehendaki? Saudara-saudara, kita harus merenungkan ini. Kita harus tanya pada diri kita, apa peran kita? Apa yang sudah kita lakukan? Apa peran yang sudah kita lakukan untuk penyelamatan umat manusia? Apakah kita sudah memberitakan Injil itu? Apakah kita sudah memberitakan tentang keselamatan itu? Apakah kita sudah menceritakan tentang Yesus itu kepada orang lain? Di sini katakan bahwa Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Itu ada di Yohanes 20 ayat 1. Bahwa Yesus katakan bahwa seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Yesus katakan bahwa Yesus mau diutus oleh Bapa. Dia turun ke bumi ini, dan sekarang Yesus telah naik, dan dia mengatakan bahwa dia pun mengutus kita untuk memberitakan Injil untuk semua orang. Amin, saudara-saudara. Jadi saya berharap bahwa firman ini bisa mengubah kita. Firman ini bisa membuat kita untuk semangat lagi, untuk menginjili, untuk memberitakan Injil untuk semua orang. Saudara tidak harus melakukan yang pergi kemana-mana, enggak. Dari keluarga kecil kita, ibu bapak mertua kita, adik ipar kita, tetangga kita, kita bisa mulai dari situ. Saudara-saudara. Amin. Oke, kita tutup firman Tuhan. Saya berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah hamba sampaikan. Tuhan, hamba percaya bahwa kami boleh menangkap Tuhan apa isi hati-Mu Tuhan. Bahwa kami menjadi saksi. Engkau memanggil kami, memilih kami Tuhan untuk menjadi duta kebenaran Engkau, untuk menyampaikan tentang keselamatan, memberitakan tentang karya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bagaimana Engkau Tuhan berkarya dalam hidup kami, bagaimana Tuhan Engkau bekerja dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman ini. Boleh Tuhan firman ini bertumbuh dalam setiap kami Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami boleh melakukan Tuhan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Tuhan. Dan kami akan terus Tuhan bekerja Tuhan, menjadi rekan-rekan sekerja-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan
bahwa Tuhan boleh pakai kami, Tuhan menjadi alat-Mu. Tuhan boleh pakai kami, Tuhan menjadi penginjil-penginjil Engkau, Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang memampukan kami, Engkau memampukan setiap jemaat-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami dipakai oleh Engkau seturut dengan yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk firman ini, meteraikan firman ini, Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, firman ini menjadi pelita, Tuhan, bagi kaki kami. Biarlah menjadi terang, Tuhan, dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Wah, saya percaya ya, setiap kita itu seperti kayu, ya, ada di dalam perapian, harus terus dibakar, harus terus dibakar, harus terus dibakar. Kalau kayu dibakar terus nggak ternyata bakar-bakar, saudara, di mana mestinya kayunya diapain? Dipanasin terus, amin, supaya terbakar ya. Saudara yang di rumah, saudara yang di sini, saya percaya ya, ini zaman akhir, saudara ya. Kita harus bersiap-siap, bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat semua orang yang kita cintai. Amin. Kita akan mengambil persembahan. Sebelum kita mengambil persembahan, saya mau kita mempersiapkan diri, saudara. Ini tanggal berapa ya? 26 ya. Berarti ini waktu perpuluhan, saudara. Bayar perpuluhan, amin. Itu bukan buat saya loh, perpuluhan saudara ya. Itu buat rumah Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan, bagaimana kami hidup seperti Engkau hidup, seperti anak-Mu Yesus hidup di muka bumi ini. Terima kasih untuk teladan yang luar biasa, karena Engkau sendiri hidup di muka bumi ini, gak pusing dengan apapun juga, hanya pergi dan memberitakan kebaikan-Mu, kasih-Mu buat setiap orang-orang di sekelilingmu pada waktu Engkau hidup di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan hidup seperti Engkau hidup, tidak hidup bagi diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau memberi persembahan kami. Mari Kau berkati, Kau kuduskan, biar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk setia dalam apapun juga, baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Biar kami belajar untuk setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kita yang mau memberi, berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silahkan. Selamat datang di gereja City Blessing Lampung, dan selamat datang juga bergabung ke CBC Cijantung via online. Semangat saudara ya, sehat-sehat terus, nggak boleh sakit saudara ya. Kalau sakit berdoa, percaya dan yang mustahil buat Tuhan. Kemudian terima kasih buat Bapak Amigo. Terima kasih Bapak, luar biasa dan dahsyat. Saudara, saya percaya ya, setiap kita pasti bisa berbicara, benar ya? Sharing ya. Bukan cuma hamba Tuhan yang kerja di gereja, saudara. Setiap kita ini bisa berbicara kepada orang, menceritakan siapa Yesus itu. Amin. Setiap kita bukannya orang yang udah hebat punya, benar ya? Ya, tapi kalau kita mau dipakai Tuhan seperti kata Pak Evangelis Amigo, Bapak Evangelis ini luar biasa. Setiap kita bisa, amin. Jangan bilang saya nggak bisa. Enggak, semua kita bisa menceritakan siapa Yesus ketika kita mengalami Dia, amin. Kemudian jadwal ibadah City Blessing Lampung seperti biasa, yang normal jam 9 pagi untuk ada di gereja, saudara. Kita tetap ada ibadah, ya. Kenapa? Karena kita hidup harus beribadah. Jadi
Walaupun saudara ada di rumah, ambil waktu, jangan bangun tidur langsung duduk depan HP saudara ya. Mandi dulu saudara kalau mau ibadah. Amin. Siap-siap menerima kebenaran firman dengan siap. Amin. Ya. Juga yang datang offline, yang datang beribadah di tempat ini, usahakan jangan terlambat. Ya, kita semua harus punya. Saya pernah baca satu firman ya, sempurnalah kamu karena Bapakmu sempurna. Oh, Tuhan mau kita sempurna loh. Tuhan nggak mau kita les. Les itu bahasa Inggrisnya kurang dikit. Jangan saudara ya. Kalau mulai jam 9, setengah 9 usahain udah dari sini. Itu yang membuat kita tuh selalu siap saudara. Ya, jangan santai-santai. Baru itu kaget, iya lari-lari. Saya paling gak suka kayak gitu ya. Jadi kita mulai jam 9 dengan standar protokol kesehatan. Pastikan saudara pakai masker, pakai face shield untuk yang ibadah offline. Yang di rumah silakan saudara sama keluarga saudara juga menjaga kesehatan ya. Saya nggak ngajarin pakai masker ya dalam keluarga. Oke. Acara CBC Lampung minggu ini, hari ini ada carousel leader seperti biasa saudara. Kenapa saya hanya buat carousel leader, tidak ada carousel youth, tidak ada carousel passion leader, tidak ada carousel sejahtera? Kenapa kita nggak ngapa-ngapain di rumah? Iya. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan mau bergerak di tengah-tengah kita dengan caranya. Amin. Kita akan rombak semua carousel. Kita rombak saudara. Dan sekarang para leader sedang dilatih ya. Nanti saudara akan dapat waktunya untuk saudara bisa join ke salah satu tim ini ya. Jadi tim carousel kita nih saat ini leaders itu pasangan-pasangan. Saya nggak akan buat youth sama youth. Ini enggak, saya nggak buat gitu ya saudara. Jadi nanti nanti aja nggak usah diceritain sekarang. Biar penasaran ya saudara ya. Ya jadi semua lagi dilatih. Itu cara yang baru, carousel yang baru berbeda dari yang lama. Dan kita percaya anggur yang baru harus kita terima dengan kantong yang baru. Amin. Kita harus antusias. Kenapa? Ini zaman akhir. Ini udah terakhir saudara. Kita hidup di zaman akhir ya. Jadi kita harus berbeda. Ya. Saya percaya kita mau bergerak bersama-sama Tuhan. Ngikutin Tuhan kemana? Ngikutin jejak kakinya kemana? Kita jangan jalan sendiri ya. Saya percaya kita mau sama-sama ya. Ini bukan idenya saya bukan, tapi kegerakan Tuhan lewat City Blessing se-Indonesia, asal saudara tahu. Se-Indonesia kita lagi di training dan saya juga lagi men-training. Gitu. Jadi apa yang sudah saya dapat saya transfer, apa yang saya dapat saya transfer. Gitu. Saya percaya ini gerakan Allah dan kita akan bekerja bersama-sama. Ya. Kita akan bergerak bersama-sama. Amin. Saudara akan lebih antusias, percaya. Kita akan banyak menjangkau jiwa. Oke. Acara CBC Cijantung minggu ini, hari ini ada carousel leader Cijantung, jangan lupa jam 4:30 ya saudara, 4:30 sore pastikan saudara ada di HP saudara ya, lewat WA video call. Kemudian berdoa dan puasa untuk CBC Lampung, doa dan puasanya hari Jumat tanggal 31 Juli jam 7 malam. Saudara biasakan join ya, biasakan join. Biasakan prioritasin hal-hal yang kekal saudara. Kenapa? Karena ini gak kekal nih. Tubuh, kehidupan kita tuh gak kekal ya. Tapi ketika kita berdoa, kita sedang melakukan apa yang kekal. Yang saudara lakukan itu gak pernah sia-sia. Amin. Mengubahkan. Dan Cijantung akan berdoanya hari Sabtu tanggal 1 Agustus pukul 7 malam juga ya. Saya yang akan memimpin untuk Cijantung, untuk Lampung yang dipimpin oleh Bapak Amigo. Kemudian penerimaan murid baru kami masih buka untuk setara Lampung tahun ajaran 2020-2021, boleh online boleh datang ya saudara. Jadi siapa saja masih dibuka kesempatan untuk mendaftarkan. Rencananya untuk Lampung ini saya sudah mulai mendengar dan saya mendapat surat
keputusan dari gubernur, surat edaran dari gubernur, mulai tanggal 31 Agustus semua sekolah akan mulai offline gitu ya. Jadi bahkan anak-anak SD yang baru-baru masuk semuanya akan sama gitu ya, datang tanggal 31. Nah rencananya kami mungkin karena sekolah setara ini satu kuartal, jadi kuartalnya pertama itu akan jatuhnya sampai bulan September. Di September ambil rapot, habis itu kita akan offline. Jadi saudara kalau punya teman, tetangga, saudara yang mau sekolahin anaknya, ini masih punya waktu ya. Dan akan mulai offline gitu. Dengan protokol kesehatan, kita nggak boleh takut juga ya. Jangan terlalu takut ya saudara ya. Kita akan melakukan dengan protokol kesehatan ya. Jangan pernah takut. Oke, kemudian pelayan yang membersihkan gedung gereja hari Minggu depan tanggal 2 Agustus adalah keluarga Bapak Amigo, keluarga Bapak Hilson Tambunan, Saudara Jeremy dan Saudara Jonathan. Dan pelayan yang bertugas asyir hari Minggu tanggal 2 Agustus adalah Selo, Saudara Selo, bukan anak lagi itu. Selo itu udah masuk youth. Oke, donasi untuk anak asuh. Gereja membuka kesempatan untuk Bapak dan Ibu dan saudara untuk berdonasi bagi anak setara. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, saat ini saya buka aja ya saudara ya. Saat ini anak saya Jessie udah join ke setara. Jadi kalau misalnya ya saya percaya ya, karena Bu Eni juga udah keluar ya karena dia mau melahirkan. Jadi sekarang Jessie pegang publikasi dan administrasi. Nah, jadi saudara kalau butuh informasi atau apapun juga bisa kontak ke Jessie, ada di Sebisi Lampung. Dan saudara kalau lihat di IG sekolah klasikal terakhir kami itu ada IG, lupa ya dikasih tahu di sini ya. Bapak, kita punya FB, kita punya Facebook dan kita punya IG. Jadi 2 hari sekali akan tampil publikasi promosi. Ya, saudara kalau mau memperkenalkan boleh info lewat IG-nya. Dan itu ada informasi semua. IG dan FB, Facebooknya ada. Kalau di IG kalau nggak salah namanya klasikal _terang_Lampung. Gitu. Kalau untuk FB, Facebooknya di Setara Lampung, ya. Setara Lampung itu Facebooknya. Jadi bisa perkenalin atau enggak lewat brosur lewat itu ya. Kemudian nomor rekening gereja CBC JB3 Lampung. Ya, saudara bisa lihat. Kalau saudara mau memberi persembahan bagi saudara yang online, silakan dicatat nomornya. Dan untuk CBC Cijantung juga ada. Semua atas nama Gereja Kasih Anugerah ya, yayasan. Oh ya, rekening setara sekarang sudah bukan atas nama saya, ya, itu udah rubah. Ini salah nih Pak ya, nanti kita ganti. Jadi rekening sekolah setara atas nama sekarang Yayasan Cahaya Bumi Muajurai. Jadi kita pakai nama yayasan, nggak ada yang nama kita lagi, harus disembunyikan nama kita. Nggak boleh ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Oke, happy birthday. Bapak Filemon tidak datang. Pak Filemon tanggal 31 Juli. Jangan lupa kita akan nanti salam sama Bapak Filemon ya. Yuk kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Bapak kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Mendengar lagi firman-Mu. Mendengarkan hati-Mu untuk kami pergi menjadikan semua bangsa murid-Mu. Mari Tuhan bakar hati kami supaya hati kami penuh dengan kasih-Mu, sehingga kami gak tahan Tuhan untuk duduk diam di rumah. Penuhi kami Tuhan sampai kami rindu terus
kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, mari angkat tangan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera yang daripada Allah. Kiranya kasih-Nya, anugerah-Nya, kesetiaannya terus menyertai engkau. Kiranya Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberkati engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya terus engkau menjadi terang, jadi garam. Kiranya engkau berkat-berkat Allah, berkat jasmani maupun rohani boleh mengalir dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha, supaya engkau terus menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang menerima berkat Tuhan mengatakan